Udah siap? Yuk, berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? Baik dong. Jadi pada hari ini kita mau bahas sedikit lah ya tentang BDR atau belajar di rumah. Tahu kan, sejumlah orang tua murid ini sedang mengeluhkan boros kuota pada saat anaknya belajar di rumah. Ada beberapa keluhan-keluhan yang disampaikan orang tua, ya khususnya mengenai pada saat pandemi corona ini sedang mewabah. Misalnya mengenai orang tua yang agak keberatan ketika kuotanya membengkak karena gurunya ini hampir tiap hari mengadakan Zoom meeting. Tahu kan tuh Zoom meeting yang lagi heboh banget ya guru-guru. Dan ternyata ini menjadi masalah. Nah, sebetulnya kira-kira sebagai guru untuk mengatasi hal seperti ini bagaimana caranya? Apakah tetap menggunakan Zoom meeting tiap hari atau menggunakan mengirim video yang dikirim melalui A atau YouTube? Nah, kita akan membuat perbandingan-perbandingan kira-kira sebetulnya guru tuh cocoknya untuk menyampaikan materi ke anak itu seperti apa. Nah, senang kan? Baik, kalau gitu kita akan simak video ini. Pandemi COVID-19 berdampak pada dunia pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, menengah, dan dasar. Adanya wabah virus corona ini ternyata menghambat kegiatan belajar mengajar yang biasanya berlangsung secara tatap muka. Kendati begitu, pandemi ini mampu loh mengakselerasi pendidikan dengan lebih baik. Misalnya sistem pembelajaran dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi. Guru besar dari Jerman, Profesor Dr. Gerhard Furtwängler, dia bilang bahwa wabah corona ini justru menjadi katalis hebat yang memacu dunia pendidikan. Sehingga dia bilang tuh sepertinya ini mendorong loh lebih banyak pemanfaatan teknologi informasi dalam aktivitas pembelajaran jarak jauh. Nah, masalahnya sejumlah orang tua murid ini mengeluhkan boros kuota saat anaknya belajar di rumah. Sederet keluhan yang dirasakan orang tua saat anaknya belajar di rumah saat pandemi corona ini, yang pertama adalah pembelian paket internet padahal ekonomi sedang menurun gara-gara corona. Ditambah guru hampir tiap hari menggunakan aplikasi Zoom meeting. Padahal kita tahu konsumsi audiovisual adalah salah satu kegiatan yang cukup berat dan menyita paket data internet. Mengingat paket data dan kuota yang dimakan ini sangat besar. Lalu pernah nggak sih kita bertanya, memangnya kalau kita melakukan kuota data untuk Zoom, Google Meet, YouTube, atau lain sebagainya, itu menghabiskan berapa megabyte? Ditambah lagi kualitas video dan orang-orang yang terlibat dalam meeting tersebut. Melansir dari temuan Whistle-Out, untuk panggilan video Zoom membutuhkan kecepatan internet 600 kbps hingga 1,8 mbps. Nah, dari sini kita diketahui bahwa jika Anda menggunakan Zoom untuk video call dengan kualitas video HD atau 720p selama 1 jam, maka Anda menghabiskan kuota sebanyak 540 MB masing-masing untuk mengunggah video Anda dan mengunduh video lawan video call Anda. Jadi total Anda habis sekitar 1 GB per jam. Bayangkan kalau dilaksanakan Zoom hampir setiap hari dari mulai Senin sampai hari Sabtu. Jebol kan kantong kuota kita. Maksudnya kuota wali murid kita. Kan guru menggunakan internet rata-rata di sekolah, betul nggak? Selain itu, ada juga guru-guru yang dia menggunakan video pembelajaran melalui beberapa aplikasi yang itu dibuat lalu dikirim ke WhatsApp group. Nah, kira-kira bagaimana? YouTube misalnya. Tak jarang demi menonton video dari YouTube, banyak subscriber yang rela dia mencari akses wifi
lalu mengunduhnya dan disimpan video tadi untuk ditonton secara offline. Tapi sebetulnya dibandingkan dengan Zoom, berapa sih besar kuota internet untuk menonton YouTube secara streaming? Pertama, perlu diketahui bahwa setiap setting kualitas video itu bergantung kualitas video dan lamanya video tersebut. Intinya, semakin tinggi kualitas resolusi video yang dipilih, maka bitrate pun semakin besar. Otomatis, kuota data yang terpakai pun akan meningkat pula. Karena penghitungan kuota data menggunakan satuan megabyte, maka 1 Mbps itu sebanding dengan 1/8 MB, dan 1 Mbps sama dengan 1024 kbps. Dengan begitu, cara menghitung berapa megabyte yang terpakai untuk nonton video secara streaming di YouTube bisa menggunakan rumus, yaitu bitrate dikali durasi menonton video dalam detik dibagi 8 dibagi 1024. Jadi kalau kita mau nonton video dengan kualitas 2060p, ini tinggi banget ya. Kalau saya kan bisa 1080p. Ini artinya memiliki bitrate sekitar 3774. Nah, itu artinya rumusnya adalah kalau kita nonton selama 10 menit, maka penghitungan kuota data yang dikonsumsi adalah 20.000 dikali 60 detik sekali 10 menit dibagi 8 lalu dibagi 1024. Hasilnya adalah 1465 MB atau 1,4 giga. Sedangkan kalau kualitas film dengan 1080p selama 1 jam ditonton oleh kita, maka mereka hanya menyedot kuota sebanyak 276 MB saja. Kecil dibandingkan dengan Zoom yang hampir 1 giga. Enaknya kalau menggunakan YouTube, orang tua bisa membuka kembali video-video kita yang sudah kita kirim mereka melalui YouTube. Artinya mereka bisa mengulang kembali. Berbeda dengan Zoom yang tidak bisa mungkin disimpan ya, kecuali kita harus mengklik tombol tertentu. Lalu bagaimana dengan Google Meet dari Google? Ya, menurut CNN, saat memulai rapat virtual, kecepatan internet di ponsel dengan menggunakan Google Meet ini berada di kecepatan unduh sekitar 47,4 Mbps dengan kecepatan unggah di angka 3,82 Mbps. Hanya saat digunakan selama 5 menit untuk rapat, Google Meet membutuhkan data di kisaran 96,8 MB. Besar loh. Sedangkan di aplikasi CloudX, saat digunakan selama 5 menit, CloudX memakan kuota sebanyak 39 MB. Fitur audio dan video juga menyala, seperti dengan pengujian di aplikasi di ponsel tersebut. Ternyata kesimpulannya, hasil pengujian dari aplikasi Zoom, Google Meet, CloudX ataupun YouTube ya, menunjukkan bahwa CloudX keluar sebagai jawara dalam aplikasi yang paling irit kuota internet. Dan mengingat bahwa CloudX hanya memakan kuota sekitar 39 MB saat diuji selama 5 menit. Dan CloudX ini memang lebih hemat ya dibandingkan Zoom yang memakan 45,1 MB. Cuma masalahnya kan guru-guru sangat kurang familiar dengan CloudX ya. Apalagi kan Zoom ini aplikasi yang cukup mudah. Cuma ternyata memang imbasnya adalah penggunaan kuota internet yang sangat boros. Itulah mengapa saya lebih menggunakan YouTube untuk menjalankan pembelajaran secara daring, karena selain memudahkan orang tua untuk mengakses video berulang kali menggunakan video yang saya kirim di YouTube, dan kuota pun juga tidak terlalu besar seperti Zoom ataupun Google Meet. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menggunakan aplikasi untuk belajar online kepada anak muridnya, sepertinya harus pikirkan ya, kira-kira mana ya aplikasi online yang layak untuk dijadikan sebagai sistem pembelajaran untuk mengurangi keluhan-keluhan dari orang tua murid yang sudah mulai teriak mengenai belajar daring pada musim pandemi ini. Oke, baik Bapak Ibu, sepertinya 4 aplikasi ini cukup baik ya. Cuma memang saya masih menyarankan untuk Bapak Ibu menggunakan YouTube sebagai sarana belajar, karena bisa lebih mudah dan sudah banyak kayak aplikasi untuk membuat video untuk disampaikan anak-anak melalui konten YouTube. Ada Filmora, ada Sony Vegas,
ada ya pokoknya banyak deh. Saya juga tidak menyarankan menggunakan WhatsApp karena kalau film itu dikirim melalui WhatsApp pasti akan membuat memori orang tua handphonenya akan makin membengkak ya. Ditambah lagi sekarang sudah ada paket kuota YouTube di berbagai kartu seluler, jadi lebih mudah. Saya juga tidak menyarankan kalau guru selalu tatap muka menggunakan aplikasi online seperti Zoom ya, karena selain menguras data, ini akan membuat membengkak ya. Jadi dengan mengirimkan video pembelajaran dari guru, setidaknya murid dan murid mereka bisa mengulang kembali pelajaran yang disampaikan. Dan dengan mengulang, setidaknya materi ini akan membekas dalam ingatan mereka. Oke guys, setelah menonton video ini, semoga berguna dan jangan lupa like, share, and subscribe.